akan mewawancarai salah satu mahasiswa bernama Mas Rizky ya Mas. Iya, saya. Mas kan juga sebagai mahasiswa juga nyambi kayak ngopi ojek ya kan. Saya kebetulan perkenalkan dulu, saya dari ilmu sosial dan ilmu politik di Fakultas Fisip UNY. Dari UNJ juga Mas? Ya, dari UNY. Dan keseharian saya kuliah, saya juga yang dari pertanyaan Masnya, saya juga menyambi dengan ojol seperti Shopee ya. Shopee juga Ya. Nah ini ya teman-teman, kita selamat datang di podcast hari ini. Sebelum agar tidak membahas tema yang terlalu teoritis, kita kali ini akan mengulik kehidupan seorang Mas Rizky ya kan? Ya. Mas Rizky seorang mahasiswa ojek online ya teman-teman. Sebagai mahasiswa ojek online, bagaimana tuh kayak lulusannya dulu atau gimana gitu. Rizky, Mas Rizky. Jadi sebagai mahasiswa yang udah kerja jadi ojol itu berat gak sih Mas Rizky bagi waktu antara kuliah sama ngopinya, gojeknya? Kalau bagi saya sendiri itu sebenarnya setiap orang berbeda-beda ya, karena bagaimana kita bisa manajemen waktunya. Mungkin dari saya sendiri, saya bisa manajemen waktunya seperti kalau misalnya waktu pagi kan jam setengah 8 sampai jam 9, terus hanya sehari itu ada 2 matkul, dan matkul kedua itu matkul sore itu Mas. Jadi jeda ada jam jadi jam 9 lewat 10 sampai jam 12.30 itu kan matkul lagi. Untuk jedanya itu mungkin saya bisa pergunakan dengan makan, terus habis itu saya ojol kayak gitu. Oh, sehari itu bisa dapat berapa Mas? Mungkin sehari tidak bisa menghitung Mas, seharinya mungkin sehari paling dikit 30.000. Ribuan? 30.000. Menurutnya Mas Rizky Mas, kondisi ekonominya itu kondisi ekonomi sekarang itu Mas menjadi alasan utama nggak banyak mahasiswa akhirnya harus kayak ngojol kita sampingan, kalau nggak jadi kafe atau cuci piring atau gimana kondisi Dengan kondisi ekonomi di Indonesia, ya. dengan kondisi ekonomi di Indonesia saya juga cukup prihatin, karena naiknya dolar yang 17.800 sampai 17.800 itu juga menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan dengan harga barang yang harga bahan pokok gitu juga naikkan Mas. Mungkin dari misal contoh aja rokok jadi 2.500 jadi 3.500 sekarang misal. Dan itu juga memperberatkan masyarakat di Indonesia ini. Kalau misal terjadi inflasi, kalau sampai dolar itu bisa naik sampai 20.000 Mas. Ya juga ya. Dari pengalaman Masnya di jalan itu, apa masa kehidupan masyarakat sekarang itu semakin sulit atau justru mulai membaik Mas? Gimana Mas? Kehidupan kan dari pengalaman Masnya yang ngojol di jalan itu, Masnya itu merasa kehidupan masyarakat sekarang itu semakin sulit atau justru membaik? Ekonomi dolar yang 17.800 juga. Kalau dari saya, menurut saya, karena menurut saya pribadi ya, saya lihat dari ekonomi di Indonesia ini mungkin lagi krisis-krisisnya ya Mas. Bukan krisis banget, tapi kayak misal ini sensitif Mas kalau saya bilang ini. Mungkin kalau menurut saya dari masyarakat gimana Mas? Pas di jalan-jalan kan Masnya ngojol, lihat masyarakat tuh kayak kondisi di Indonesia ini ekonominya itu semakin sulit atau membaik gimana? Kalau menurut saya sih belum ada efek dari dampak kenaikan dolar ya. Mungkin kalau misal dolarnya sudah naik, mungkin kalau inflasi besar-besaran mungkin bisa mungkin itu efeknya itu di beberapa golongan masyarakat kayak yang atas dan bawah. Menurut Masnya itu negara itu sudah cukup hadir dalam membantu mahasiswa dan pekerja informasi seperti Masnya yang di ojol itu kan membantu kok? Kalau bagi saya
ketidakmajuannya itu sering dipandang sebelah mata sama teman-temannya masnya. Ya kalau Padahal mahasiswa itu ekonominya itu beda-beda. menurut saya sih pandang sebelah mata sih setiap orang itu beda-beda. Mungkin kalau menurut saya karena saya terlalu kepingin selagi orang tidak membiayai hidup saya tidak peduli dengan kata-kata itu. Bagus Mas Jos. Masnya itu kalau misalnya mendengar kata demokrasi itu biasanya sebenarnya terasa demokrasi dalam kehidupan dia atau tidak? Iya. Ya, Iya kan? Demokrasi kan? Masnya ini masyarakat kecil yang ada di Indonesia ini enggak punya suara demokrasi, bisa sebenarnya punya suara untuk mengeluarkan kritik isu pada di Indonesia ini, punya suara enggak? kalau menurut saya karena menjadi negara demokrasi mungkin setiap hak asasi manusia yang Indonesia itu wajib disuarakan nanti masyarakat suara yang kita harus membenahi pemerintahan. Mungkin menurut saya dalam Indonesia ini mungkin yang mengenai dari hukumnya dan suara rakyat itu harus didengar. Karena kalau suara rakyat tidak didengar, pemerintah misal karena pemerintah juga manusia, pemerintah pasti melakukan kesalahan beberapa kesalahan. Nah, untuk Indonesia sendiri kan demokrasi, kita harus sebagai rakyat Indonesia itu harus kayak membenarkan yang salah gitu untuk pemerintahan kita agar negara kita itu lebih baik. Saran saya untuk pemerintahan, dengarkan suara rakyat, jangan ungkapkan salah. Siapa Mas, tak minum dulu Mas. Oh, yang selanjutnya Mas, saya mau tanya Mas. Masnya kan juga sering ngopi ngantar makanan juga kan? Kadang juga ngojek ngantar penumpang kan? Sebagai orang yang sering ketemu orang-orang banyak penumpang tuh, dari kan itu kan penumpang kan dari berbagai latar belakang sifat, dan Masnya pernah lihat nggak kalau penumpang itu sekarang punya masyarakat sekarang itu lebih bebas menyampaikan pendapat dibanding dulu kan? Dulu kan zamannya Soeharto Ya, kalau menurut saya zamannya yang dulu sama sekarang lebih bebas yang sekarang. Karena mungkin dari undang-undangnya udah beda dari yang bukan Masnya kebebasan berpendapat di Indonesia sekarang itu semakin bebas atau semakin menyempit Mas? Di tahun sekarang, di era sekarang sih mungkin semakin bebas, tapi pemerintahannya ya, itu yang kurang mendengarkan isi hati rakyat. Nah ini belakang ini kan sempat viral ya Mas, pidato Prabowo Subianto yang menimbulkan pro kontra itu, kayak misalnya dolar naik, habis itu katanya Pak Prabowo itu kan orang di desa kan nggak pakai dolar, itu pendapatnya Masnya apa? Ya, kalau pendapat saya dari omongannya sih beberapa ada sisi positif dan sisi setujunya dan sisi tidak setuju. Kalau di desa emang nggak pakai dolar, tapi di desa itu dolar itu mempengaruhi harga dari bahan pokok juga. Karena kita juga impor dari negara-negara lain, misal dolarnya naik, itu juga harga barang juga naik. Jadi kalau misalnya ngaruh di desa ya ngaruh, kalau di desa nggak pakai dolar ya benar Bos. Kalau ngaruh dengan harga makanan itu memang benar. Kalau misalnya di desa nggak pakai dolar itu benar, tapi kalau ngaruh itu ya. Nah ini kan tadi kan mendapat pro kontra dari masyarakatnya sendiri, dari pihak Pak Prabowo sendiri kan. Nah menurutnya Masnya itu masyarakat Indonesia sekarang itu apa terlalu sensitif terhadap pidato Pak Presiden, atau masyarakat yang sekarang itu semakin kritis? Pidato presiden yang gimana sensitif? Apakah sekarang karena pidato Pak Prabowo atau menteri-menteri yang lain itu, apakah masyarakat Indonesia itu baperan, atau malah sekarang itu masyarakat Indonesia
konteks pidatonya Pak Prabowo itu atau bukti lain Pak? Menurut kamu Mas, media sosial itu memperkuat demokrasi atau malah memperburuk suasana Mas? Saya media sosial itu memperkuat demokrasi. Bagaimana kita bisa menyuarakan keputusan Untuk bisa pemerintahan media sosial. media sosial. Menurutnya Masnya, masyarakat Indonesia sekarang gampang terpengaruhi hanya karena perbedaan pilihan politik atau enggak? Misalnya yang ini sudah terpengaruh atau enggak sih Mas? Mungkin dalam dunia politik itu emang normal antara pilihan dan itu masing-masing hak asasi mungkin ada juga dalam memilih calon pemimpin. Ini Mas, menurutnya Masnya lagi Mas, kan ya Mas, banyak anak muda yang merasa sulit mencari pekerjaan padahal mereka sudah kuliah tinggi-tinggi gitu Mas. Menurut Masnya ini jadi tantangan besar bagi negara Indonesia nggak Mas? Sulit mencari pekerjaan. Para anak muda yang sudah kuliah di universitas terutama nggak punya pekerjaan itu jadi tantangan koreksi bagi Indonesia untuk kedepannya menjadi menambahkan lawan kerja atau tidak Mas? Kemudian untuk negara di Indonesia ini juga sebagai tantangan besar mengurangi pengangguran ya. Misal kalau bisa pemerintahnya membuka ruang pekerjaan yang banyak. Misalnya kasihan yang sudah pendidikan tinggi tapi tiba-tiba nganggur gitu. Ya makanya kalau misalnya kan banyak masyarakat yang makin sulit secara ekonomi, apakah itu bisa membuat kepercayaan terhadap pemerintah menurun? Misalnya kan di sini banyak angka pengangguran kan. Kepercayaan masyarakat apakah bisa menurun kepada pemerintah? Bisa. Ya, banyak yang nganggur gitu. Terakhir Mas, sebagai operator kamu merasa kebijakan pemerintah benar-benar memprihatinkan nggak? Kebijakan pemerintah sekarang Ya. sangat memprihatinkan kan dari segi inflasi kan. Saya takutnya kejadian yang dulu saat masa pemerintahan dulu itu terjadi lagi di masa sekarang. Ya, ini terakhir Mas, terakhir Mas. Belum Masnya mau pergi kuliah ya katanya. Ya, Menurut kamu Mas, suara mahasiswa dan rakyat itu kecil masih punya pengaruh nggak terhadap kebijakan negara? Suara-suara rakyat itu masih berpengaruh nggak? masih tetap suara rakyat itu harus tetap berpengaruh untuk pemerintahan yang sekarang. Karena kalau suara rakyat tidak didengar, nanti sama aja di suatu negara dipimpin dengan beberapa orang saja. Jadi tidak bisa ada kebijakan. Terima kasih ya Mas Rizky atas luangkan waktunya. Sekian, terima kasih ya teman-teman sudah melihat podcast saya hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.